Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, pada hari Rabu pukul 13.20, ada mata kuliah Gender dan Hukum Keluarga. Dan alhamdulillah Pak yang akan mengajarkan selama 1 semester di program Strata 1 Hukum Keluarga Islam. Sebelum kita melanjutkan, Pak ingin memperkenalkan diri. Nama saya Heri Junaidi. Saya aslinya orang Bengkulu, lahir di Palembang pada tanggal 24 Januari. Aktivitas sehari-hari sebagai dosen, baik program S1, S2 maupun S3 di Fakultas Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di samping sebagai dosen, saya juga adalah salah satu pengurus di beberapa lembaga seperti Forum Puspa Sriwijaya, dan juga menjadi salah satu pokja gender. Kalian saya adalah ekonomi Islam berbasis gender. Dan sekarang saya menjabat sebagai dekan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi nanti adik-adik kalau ingin bertemu, berkomunikasi secara offline terkait dengan berbagai macam hal, terutama yang berhubungan dengan mata kuliah kita, bisa langsung nanti berdialog di ruangan pertemuan dekan ekonomi dan bisnis Islam, atau bisa juga langsung ke rumah saya di Jalan Majan Kumbang, nomor Jalan Majan Kumbang 12 di Demang Lebat Daun. Ini saja sebagai pengantar pengenalan. Selanjutnya, saudara sekalian, membahas masalah gender dan keadilan, gender dan hukum keluarga. Ini menjadi bagian penting karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah menjadi pisau analisis untuk membedah permasalahan gender yang berjalan dan berkelindang dalam hukum keluarga Indonesia. Mengapa penting? Karena pasti banyak orang memahami gender itu adalah seks. Padahal sesungguhnya secara umum kajian gender itu kajian untuk melihat adanya ketidakadilan dari salah satu jenis kelamin dari berbagai macam strata. Dan ini terus berlaku di Indonesia secara umum dan di wilayah kita secara khususnya. Beberapa data misalnya, perempuan ya sebagai ibu rumah tangga dan dianggap bekerja di ranah reproduktif, artinya yang tidak menghasilkan, sementara laki-laki di ranah produktif kan dia menghasilkan. Dan berbagai lain dengan ketidakadilan yang muncul, terutama di ranah pengambil kebijakan sampai ke dalam usaha ketika menjadi perempuan, menjadi karir. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya aktivitas studi gender ini adalah upaya kita untuk menjelaskan persoalan ketidakadilan disebabkan karena konstruk sosial dan budaya. Jadi tidak membahas perbedaan laki-laki dan perempuan yang sudah established, yang memang sudah dari takdirnya. Kita tidak akan pernah membahas misalnya, mengapa laki-laki punya jakun sementara kami tidak? Mengapa apa tuh perempuan itu harus hamil, melahirkan sementara laki-laki tidak? Itu tidak bukan pokok bahasan kita. Karena itu saudara sekalian, silakan nanti banyak berdialog. Dan pola kita dalam mengkaji ini adalah dengan menggunakan sistem semi-daring. Jadi nanti kita akan olah melalui e-learning
Dan saya juga punya YouTube yang namanya Sanggar Ilmiah Heri Junaidi. Nanti juga di sana sedang saya seluruh aktivitas aktivitas penjelasan terhadap mata kuliah akan saya bahas di sana. Termasuk misalnya beberapa pertanyaan dalam proses perkuliahan kita nanti. Sebagai catatan bahwa perkuliahan kita nanti itu hanya hari ini saya akan berkomunikasi secara intens dulu. Dan nanti minggu selanjutnya sudah melalui proses diskusi melalui pembuatan makalah. Nah, teknis pembuatan makalah akan kita atur. Karena itu nanti kawan-kawan ketua akan kita olah sedemikian rupa sehingga teman-teman bisa mengerti proses kita. Jadi nanti kita akan melakukan dengan sistem online, yaitu dengan cara menggunakan e-learning, kemudian dengan cara Zoom, dengan cara nanti mengkaji melalui YouTube yang saya miliki. Yang penting asal jangan lupa di subscribe gitu aja. Dalam perspektif yang lebih luas, gender dan hukum keluarga itu menjadi sesuatu yang fenomenal. Banyaknya kekerasan dalam rumah tangga itu disebabkan tidak adanya ketidakadilan di dalam aktivitas yang terjadi di rumah. Bahwa suami merasa bahwa dia yang bekerja, dia yang menghasilkan, maka dia harus didewakan. Sementara perempuan sebagai di ranah reproduksi yang hanya ngurus rumah dianggap orang yang di second class dan harus melakukan itu. Nah, oleh karena itu sering sekali kita lihat bagaimana misalnya perempuan menjadi orang yang termarginalkan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka nggak harus ngomong, sementara suaminya tidak. Gitu. Kalau ada persoalan apapun, yang berlaku adalah kekerasan. Nah ini kenapa ini muncul seperti ini? Nah, oleh karena itu dalam kajian-kajian nanti itu yang akan kita lihat. Nah, tolak ukur keberhasilan dalam mata kuliah ini pertama mahasiswa atau mahasiswi memiliki pengetahuan tentang konsep seks dan gender dengan beragam maknanya serta sebab akibat ketidakgender dalam hukum keluarga di Indonesia. Itu. Kalau mahasiswa sudah bisa mampu memahami perbedaan antara seks dan gender dengan beragam maknanya, dengan beragam polanya, serta sebab akibat ketidakadilan gender dalam hukum keluarga, maka itu dianggap berhasil. Yang kedua, mahasiswa atau mahasiswa memiliki kepekaan, sudah responsif gender dalam melihat realita hukum keluarga Islam di Indonesia. Jadi dikatakan kedua bahwa itu berhasil tidak. Yang ketiga, memiliki pengetahuan tentang analisis gender, teori-teori gender, kajian-kajian studi gender. Dan percayalah bahwa kajian studi gender itu tidak pernah habis karena selalu aja berbagai macam persoalan muncul di sana. Dan yang selanjutnya adalah mahasiswa memiliki kemampuan mempraktekkan analisis gender. Jadi nanti dalam nyusun skripsi silakan kalau ada yang ingin mengkaji persoalan studi gender ini. Terus juga dapat memberikan solusi terhadap problematika hukum keluarga. Nah itu. Jadi tidak hanya sekedar melek walang istilahnya. Ketika ada pertengkaran dalam keluarga, ketika ada hanya ya dilihatin aja, cuman diperhatikan saja, cuman hanya ya sudahlah itu urusan keluarganya mereka. Nah ini persoalan menurut saya, supaya kita ini harus dicoba diretas. Nah inilah sesungguhnya mata kuliah nanti akan kita telaah dalam berbagai perspektif itu. Nah, sistem kita kuliah saudara-saudari sekalian sudah sebagai ini. Nanti kita akan penyajian makalah. Nah oleh karena itu saya berharap nanti ketua saya, asisten kelas ini memiliki kreasi untuk membuat Zoom. Zoom-nya tidak usah lama-lama, 15 menit saja jadilah. Jadi 15 menit Zoom, presentasi melalui Zoom, semuanya harus melihat. Dan nanti kemudian asisten saya akan melihat siapa yang masuk, siapa yang tidak masuk. Nah, setelah itu nanti saya akan
terjadi tanya jawab, ya. Dan nanti kita akan lanjutkan di WA Group atau penjelasannya di e-learning. Nah, itu cara-cara. Dengan harapan saudara sekalian bahwa walaupun kita dalam suasana protokol new normal, tetapi kedekatan kita itu tetap hadir, berdialog juga lebih komprehensif. Jadi ini saja sebagai kontrak awal saya. Terima kasih adik-adik sekalian sudah siap untuk berjuang, siap untuk mempelajari gender ini, dan siap untuk menelaahnya dalam berbagai aspek, terutama bagaimana membangun gender dalam perspektif membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, untuk selanjutnya beberapa kajian pertemuan itu sudah saya masukkan di e-learning, dan nanti ketua untuk mengatur siapa saja yang akan presentasi setiap minggu. Nah, itu yang akan saya lihat. Jadi nanti silakan melalui apa? Melalui Zoom. Jadi usahakan adik-adik sekalian ada masa waktu 15 menit yang khusus untuk mempresentasi, kemudian nanti tanya jawabnya kita kejar di grup. Itu saja atas apa yang saya sampaikan. Terima kasih, sukses buat kita semua, dan kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya dan pertemuan selanjutnya dalam kesehatan dan kebahagiaan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.